Brazil. Kalau dengar nama ini, apa yang langsung kebayang? Mungkin sepak bola ya? Atau karnaval yang meriah dan hutan Amazon yang luasnya bukan main. Tapi di balik semua gambaran itu, ada sebuah sejarah yang, penuh gejolak. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih negara ini terbentuk dari sebuah daratan kuno sampai jadi raksasa modern yang penuh dengan paradoks. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya sebuah negeri yang super kaya sumber daya alam, ada emas, tebu, kopi, semuanya ada, justru malah jadi salah satu masyarakat yang paling timpang di dunia? Kontradiksi inilah yang akan kita coba urai dalam pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari babak pertama, tanah sebelum bernama Brasil. Jauh sebelum ada nama Brasil, apalagi bendera Portugal, daratan ini tuh udah jadi rumah bagi peradaban yang kaya banget. Coba kita lihat gimana dunia kuno ini. Coba dibayangin, ribuan tahun yang lalu, suku-suku kayak Tupi dan Guarani itu hidup tersebar di seluruh wilayah ini. Mereka nggak kenal tuh yang namanya batas negara atau sertifikat tanah. Hutan itu ya supermarketnya mereka, sungai itu jalan tolnya mereka. Hidup mereka itu benar-benar menyatu sama alam. Sebuah keseimbangan yang sayangnya sebentar lagi akan hancur lebur. Lanjut ke babak kedua, 3 abad di bawah Portugal. Lalu, sekitar tahun 1500-an, tiba-tiba muncul kapal-kapal asing di Cakrawala. Nah, inilah awal dari sebuah babak baru yang bakal mengubah wajah daratan ini selamanya. Sebuah era kolonisasi dan eksploitasi yang brutal. Tahun 1500, ini titik baliknya. Waktu kapal-kapal pimpinan Cabral mendarat, itu bukan cuma pertemuan dua dunia, tapi awal dari sebuah penaklukan. Selama lebih dari 300 tahun ke depan, tanah ini bukan lagi milik penduduk aslinya, tapi jadi mesin pencetak uang buat sebuah kerajaan yang letaknya jauh di seberang lautan. Tujuan Portugal itu simpel banget, untung. Jadi Brazil itu bukan dianggap tempat buat membangun masyarakat baru, tapi lebih kayak pabrik raksasa. Hutannya ditebang buat diambil kayunya, tanahnya diubah jadi perkebunan tebu, gunung-gunungnya dikeruk buat cari emas. Semua kekayaan ini dikirim pulang ke Eropa, dan yang tersisa cuma tanah yang terkuras dan masyarakat yang terpecah belah. Nah, mesin ekonomi raksasa ini kan butuh bahan bakar ya. Bahan bakarnya tenaga manusia, dan solusinya brutal, perbudakan. Lihat deh angka ini, lebih dari 4 juta. Ini bukan sekadar statistik loh, ini artinya ada lebih dari 4 juta nyawa manusia yang diculik dari Afrika, diangkut dalam kondisi yang mengerikan buat kerja paksa sampai mati di perkebunan dan tambang Brasil. Jadi poin krusialnya itu begini, nggak ada negara lain di dunia yang nerima budak sebanyak Brasil. Fakta ini secara fundamental membentuk segalanya, demografi, budaya, dan tentu saja masalah sosial yang ada di negara ini sampai detik ini. Warisan perbudakan itu tertanam dalam banget di jiwa Brasil. Hasilnya, masyarakat yang timpang banget. Di satu sisi ada segelintir elit kolonial yang hidupnya super mewah. Di sisi lain, jutaan budak dan penduduk asli hidup dalam penindasan total. Nah, disinilah akar dari ketimpangan sosial Brazil yang kita lihat hari ini pertama kali ditanam. Kita masuk babak ketiga, sebuah kekaisaran di dunia baru. Waktu negara-negara lain di benua Amerika berjuang lewat revolusi berdarah buat merdeka, Brazil punya cerita yang beda banget. Lupakan perang, kemerdekaan Brazil itu datang dengan cara yang, bisa dibilang unik. Ini salah satu plot twist paling aneh dalam sejarah dunia. Gara-gara Napoleon nyerbu Portugal, seluruh keluarga kerajaan Portugal itu kabur. Dan kaburnya kemana? Bukan ke negara Eropa lain, tapi ke koloni mereka sendiri, ke Brasil. Tiba-tiba Rio de Janeiro jadi ibu kota kerajaan Portugal. Bayangin, sebuah koloni jadi pusat dari kerajaannya sendiri. Aneh banget kan? Nah, setelah Napoleon kalah, Portugal mau Brazil balik lagi jadi koloni biasa. Ya jelas udah telat. Putra mahkota, Dom Pedro, yang udah terlanjur nyaman di Brazil, didesak buat milih. Akhirnya, di tepi sungai Ipiranga, dia menolak perintah ayahnya dan teriak, "Merdeka atau mati!" Jadilah Brazil merdeka. Tapi bukan sebagai republik, melainkan sebagai sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh pangeran Portugis itu sendiri. Tapi, kemerdekaan ini ada tapinya. Kemerdekaan ini nggak berlaku buat semua orang. Kekaisaran Brasil yang baru ini, ekonominya masih sangat bergantung sama perbudakan. Mereka jadi negara terakhir di dunia barat yang menghapus perbudakan, baru di tahun 1888. Kenapa? Ya karena para tuan tanah perkebunan kopi yang super kaya dan berkuasa nggak mau melepaskan sumber tenaga kerja gratis mereka. Ini nunjukin betapa dalamnya perbudakan dalam struktur ekonomi dan sosial Brasil.
Oke, babak keempat, Republik, Diktator, dan Demokrasi. Runtuhnya kekaisaran ternyata nggak bikin situasi jadi stabil. Justru sebaliknya, berhasil masuk ke dalam fase roller coaster politik selama 100 tahun. Bolak-balik antara demokrasi yang rapuh dan kediktatoran yang kejam. Perjalanan itu benar-benar naik turun. Cuma dalam waktu kurang dari 100 tahun, Brazil ganti sistem dari kekaisaran ke republik di tahun 1889, terus jatuh ke tangan diktator militer tahun 1964 selama 2 dekade. Sebelum akhirnya balik lagi ke demokrasi di tahun 1985. Setiap perubahan ini ninggalin bekasnya masing-masing. Rezim militer ini contoh sempurna dari dua sisi mata uang Brazil. Di satu sisi, mereka memang gencar banget membangun infrastruktur dan ekonomi yang sering dijuluki keajaiban Brazil. Tapi, harga yang harus dibayar mahal banget. Kebebasan berpendapat diberangus, lawan politik dibungkam, dan hak asasi manusia diinjak-injak. Babak kelima, babak terakhir, wajah Brazil saat ini. Dan semua sejarah yang panjang dan rumit ini membawa kita ke hari ini. Inilah dilema Brazil sebagai raksasa modern, sebuah negara dengan potensi yang luar biasa besar, tapi terus-menerus diganggu sama hantu-hantu masa lalunya. Kalau kita lihat tantangan Brazil sekarang, ini semua bukan hal baru loh. Korupsi, ketimpangan yang ekstrim, perdebatan soal Amazon, semua ini adalah gema langsung dari sejarah yang udah kita bahas tadi. Ini luka-luka masa lalu yang belum sembuh total dan masih membentuk realitas Brazil sampai sekarang. Nah, warisan kolonial yang paling nyata itu ya ini. Ketimpangan kekayaan di Brazil itu ekstrim banget. Coba bayangin, segelintir orang terkaya itu menguasai sebagian besar kekayaan negara. Pemandangannya jelas banget. Gedung-gedung pencakar langit yang mewah berdiri megah persis di sebelah favela atau pemukiman kumuh yang padat. Kayak ada dua Brazil yang hidup sebelahan, tapi terpisah jurang yang dalam. Dilema modern Brazil mungkin puncaknya ada di sini, di Amazon. Di satu sisi ada desakan kuat buat pembangunan ekonomi, buat menciptakan lapangan kerja, buat memanfaatkan sumber daya. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab global buat melindungi ekosistem yang vital banget ini. Ini benturan klasik antara kebutuhan perut hari ini dan kelestarian untuk masa depan. Tapi, dari semua sejarah yang penuh luka ini, lahir sesuatu yang luar biasa indah. Budaya Brazil, musik samba, seni bela diri capoeira, keajaiban sepak bola, semuanya itu adalah hasil perpaduan magis dari pengaruh Eropa, Afrika, dan pribumi. Inilah bukti nyata dari ketangguhan dan kreativitas jiwa orang Brazil. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita, tapi dengan sudut pandang baru. Sejarah Brazil adalah kisah tentang kekayaan dan eksploitasi, kebebasan dan penindasan. Pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah dengan memahami masa lalu yang rumit ini, Brazil bisa menemukan kunci untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan? Nah, itu pertanyaan yang masih terus mereka coba jawab sampai hari ini.